Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan. Sekarang ayat yang ke 44 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Atamuruna an-nas, apakah kalian menyuruh manusia, bil birri, dengan berbuat kebaikan atau dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum tasluna al-kitab, sedangkan kalian membaca Alkitab, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal. Ini suratul Baqarah ayat yang ke-44. Kita berangkat ke munasabatul ayah dulu, atau keterkaitan ayat antara ayat yang sedang kita baca dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi ayat ini masih terkait dengan perilaku oknum-oknum agamawan Yahudi pada masa Nabi, dengan sifat hipokritnya mereka, dengan sifat munafiknya mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada pertemuan yang lalu mereka berusaha semaksimal mungkin menutup-nutupi kedatangan Nabi dan kebenarannya, serta menutup-nutupi berita tentangnya, maka pada ayat ini mereka sudah tidak bisa lagi menutupinya. Ya, tetapi meskipun mereka tidak bisa lagi menutupinya, mereka tetap tidak mengambil bagian ya, terhadap kebenaran Nabi SAW. Kita lihat bagaimana Allah menggambarkannya. Kata Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian menyuruh manusia dengan suatu kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Ini kalau kita perhatikan, saudara sekalian, merupakan satu gambaran yang sangat jelas tentang betapa, dalam tanda kutip, betapa anehnya keadaan orang-orang Yahudi, agamawan mereka pada masa itu. Saya ingin berbicara dari sudut pandang kita selaku manusia normal terlebih dahulu. Biasanya manusia itu, kalau dia mengetahui suatu kebenaran atau anggaplah suatu kebaikan, yang mana kebaikan itu bermanfaat bagi dirinya, entah di dunia maupun sampai di akhirat, biasanya manusia yang normal dia akan terjun mengambil kebaikan tersebut. Kita tidak menemukan, kecuali dalam beberapa kasus, orang-orang yang tahu satu kebaikan tetapi dia menolaknya. Dikasih segelas susu dengan segelas racun, dia tahu mana yang bermanfaat. Pak, minum susu aja nih, sehat, gitu kan. Enggak, saya mau racun aja, gitu kan. Subhanallah. Tetapi begitu ada orang bertanya, mana yang lebih baik, susu apa racun? Dia bilang susu. Cuman dia sendiri tidak meminum, tidak mengambilnya, malah dia minum sesuatu yang bisa mendatangkan kebinasaan. Itulah caranya Allah menggambarkan dalam tanda kutip keanehan orang-orang Yahudi itu. Mereka menyuruh manusia pada kebaikan. Apa maksudnya? Di sini Syekh Nawawi mengatakan,
Wa ruwiya an Ibni Abbasin annahu qala inna ahbaral madinati idza ja'ahum ahadun fil khufyati li isti'lami amri Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu huwa shadiq fima yaqul wa amruhu haqqun fattabi'uhu wa hum kanu la yatba'unahu li tama'ihim fil hadaya wassilat allati kana tasil ilaihim min atba'ihim. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya para rahib-rahib Yahudi yang ada di Madinah apabila datang kepada mereka jamaah mereka secara sembunyi-sembunyi lalu bertanya kepada mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa betul dia nabi? Maka mereka mengatakan huwa shadiq, Nabi Muhammad itu adalah benar seorang nabi. Wa amruhu haq, dan perkara yang dia bawa adalah perkara yang hak. Ikuti dia. Kalau kamu mau ikuti dia. Nah itu. Jadi kalau diam-diam ditanya, jawabannya seperti itu. Mereka menyuruh orang yang ingin ikut untuk ikut kepada Nabi. Itu suatu kebaikan, suatu perintah untuk mengambil kebaikan. Watang sauna anfusakum, tetapi kalian melupakan diri kalian sendiri, maknanya adalah mereka tidak ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyuruh orang ikut kepada Nabi, membenarkan dakwah Nabi, membenarkan kenabiannya Nabi, tetapi sembunyi-sembunyi. Mempersilahkan, bahkan memerintahkan jamaahnya yang mau ikut, tetapi dia sendiri tidak mau ikut. Ini orang yang menyuruh kebaikan tetapi dia melupakan dirinya sendiri. Nah, kenapa mereka bersikap demikian? Di sini Syekh Nawawi mengatakan li tama'ihim fil hadaya wasilat allati kanat tasir ilaihim min atba'ihim. Mereka berbuat seperti itu karena tamaknya mereka. Nah, itu karena tamak. Jadi ketamakan itu menghalangi orang dari mengambil kebaikan walaupun dia tahu itu adalah kebaikan. Rasa tamak. Mereka tamak terhadap hadiah-hadiah yang atau persembahan-persembahan yang diberikan oleh pengikut mereka. La haula wala quwata illa billah. Padahal apa yang mereka dapatkan itu Allah sebutkan sebagai samanun qalil, yaitu harga yang sedikit. Ya, jadi hadiah yang mereka dapatkan, hadiah yang mereka tidak ingin berhenti untuk terus mengalir kepada diri mereka, itu Allah sebut harganya sedikit. Sedikit dari apa? Kalau kita bandingkan yang paling tinggi, hadiah yang mereka dapat, katakanlah berapa? 1 miliar misalnya. 1 miliar dibandingkan surganya Allah. Sedikit. Terlalu jauh dengan surganya Allah. 1 miliar kita bandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Ada berapa harta dunia itu? Baik yang di atasnya ataupun di dalam perut buminya. Baik yang di dalam laut atau yang di bawah lautnya. Nggak tahu berapa banyak. 1 miliar dibandingkan dunia, lebih sedikit 1 miliar. 1 miliar dibandingkan dengan rizki yang Allah berikan kepada mereka. Berapa banyak yang Allah berikan? Oksigen yang Allah berikan. Kalau dia harus beli, per kilogramnya berapa? Darah yang dapat terus mengalir. Kalau darah itu kotor dan ginjal sudah tidak mampu untuk memproses, dia harus beli ginjal atau cuci darah, berapa ongkosnya? Belum organ-organ yang lain. Jadi 1 miliar yang dia dapatkan dari menjual agama itu nggak usah dibandingkan dengan akhirat, nggak usah dibandingkan dengan dunia, dibandingkan dengan kebutuhan mereka sendiri, itu masih sangat sedikit. Kebayang kalau dia jual fatwa cuma 100 juta, gitu kan? Seberapa sedikitnya itu. Nah, tapi kalau orang tomak 1000 pun dia ambil. Nah, itu tomak. Jadi bagi orang yang tamak, demi bisa mengais harta tambahan, walaupun 1000 dia nggak akan lepaskan, nggak akan dia lepas. Ya. Berapa banyak orang yang seperti itu, ya kan?
Wah, dia nggak mau ditawar 1.000 rupiah pun kadang-kadang. Naudzubillah, hati-hati. Jangan-jangan karena tomak. Ya. Dia tidak merelakan ada saudaranya yang mendapatkan sesuatu, walaupun mungkin dia dapat sekedar 2.000, dia nggak mau berbagi. Kalau di sini saya jual sendiri, saya dapat 5.000. Kalau ada yang nitip dengan produk yang sama, katakanlah dia 50-50, ya saya berkurang. Ini hati-hati, tomak. Ketamakan mencegah pelakunya dari mengambil kebaikan walaupun mereka mengetahuinya. Wa antum tatslunal kitab, padahal kalian membaca Alkitab, yaitu Taurat. Baik, kita hentikan dulu pada kalimat tatslunal kitab. Apa itu tatslunal kitab? Saya sering berkata begini, dan ini kan saya ulang lagi. Bahasa Indonesia memiliki banyak keterbatasan. Bahasa Indonesia terlalu miskin jika dibandingkan dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, banyak penerjemahan yang perlu kita kritisi. Mengandalkan memahami agama hanya dari terjemahan dari teks berbahasa Arab diterjemah ke bahasa Indonesia, lalu pemahaman kita hanya mengandalkan itu sangat berisiko kalau kita tidak memiliki dasar atau kita tidak memiliki guru yang bisa kita tanya. Contoh di sini, wa antum taslunal kitab. Kalau kita terjemahkan, maka terjemahnya sedangkan kalian membaca Alkitab. Pertanyaan saya sederhana, apa bahasa lainnya membaca dalam bahasa Arab? Qara'a yaqra'u. Ayat yang pertama turun berbunyi Iqra'. Artinya bacalah. Kalau tilawah, ada kita kan MTQ, musabaqah tilawatul Quran, itu kan perlombaan membaca Al-Quran. Tilawah membaca juga diartikannya. Yatslun itu kata kerjanya berbentuk present tense atau present continuous tense, bermakna sekarang dan yang akan datang. Fi'il mudhari. Asal katanya tala yatlu, dia terjemahkan membaca. Tapi apakah sama antara tala yatlu dengan qara'a yaqra'u? Kalau itu sama, kenapa yang turun pertama ayatnya bukan utlu, bacalah? Kenapa harus ikra, bacalah? Atau kalau itu sama, kenapa di ayat ini Allah menyebutnya wa antum taslunal kitab, bukan wa antum taqra'unal kitab? Diterjemahkan sama semua, membaca. Jadi kadang-kadang kita belum mendapat sense-nya di sini nih. Ketika membaca, oh, kenapa? Nah, ada perbedaan kata para ulama antara qara'a yaqra'u, iqra' dengan tala yatlu utlu. Perbedaannya misalnya kalau qara'a yaqra'u itu membaca, al-qiraah, suatu konsep di mana boleh membaca atau bisa membaca walaupun hanya satu kata. Itu qara'a yaqra'u. Jadilah dia bisa membaca, atau dia dianggap sudah membaca walaupun yang dia baca itu hanya satu kata. Di sini saya tuliskan pembatas kitab. Tulisannya al-muqarrabin. Nah, satu kata kan, al-muqarrabin. Ini namanya, kalau ada orang membaca ini, dia baca al-muqarrabin, maka bisa dikatakan misalnya Mas Junaidi qara'a Mas Junaidi al-muqarrabin. Nah, itu bisa dikatakan membaca karena cuma satu kata. Tapi kalau tala yatlu, dia membacanya nggak boleh cuma satu kata, minimal 2. Karena tala artinya tabi'ah, mengikuti. Jadi nggak cukup satu, harus ada yang ikut yang lain. Sehingga yang kita harus pahami nih, kalau ikra, bacalah, walaupun satu kata, walaupun satu kali, baca. Walaupun yang kamu baca cuman Allah, bukan saya mengecilkan lafaz Allah, baca. Jangan sampai nggak baca sama sekali. Tapi kalau talayat lu,
maka bacaanmu itu harus lebih dari satu. Minimal dia 2 kata. Harus lebih dari sekali. Minimal dia 2 kali. Nah, sehingga kesan kita, wa antum tatslunal kitab, dan kalian membaca Alkitab, maksudnya dan kalian sudah membaca tentang kebenaran Nabi ini berkali-kali, berulang-ulang, ditemukan dalam banyak tempat di kitab kalian, dan kamu baca sekian banyak dalam hidup kamu yang panjang membaca kitab suci itu. Nah, itu kesannya begitu. Sehingga bagaimana mungkin informasi yang sudah kamu baca berulang-ulang itu, yang sudah kamu temukan berulang-ulang kali, dan telah kamu rutinkan membacanya sekian kali itu, tetap tidak bisa menggugah kamu untuk mengambil kebaikan di dalamnya. Ajib, dalam konteks negatif, aneh. Ada orang dapat informasi sekali belum berubah, mungkin masih wajar. Tapi ini sudah berkali-kali, bahkan dia membacanya, dia mengetahuinya, dia merutinkannya. Ada sementara ulama mengatakan kalau tilawah itu dia melazimkan mulazamah, harus rutin. Kalau qiraah boleh sekali-kali. Nah, kalau dia rutin berarti ini luar biasa. Tamak atau hawa nafsunya yang tamak tadi membuat dinding yang besar. Afala ta'qilun. Nah, apakah kamu tidak berakal? Nah, kita garis bawahi lagi, ta'qilun. Di ayat lain ada tafakkarun, ya kan? Atau tatafakkarun, yatafakkarun. Itu dari kata tafakkara yatafakkaru, berfikir. Ta'qilun, berakal. Maksudnya apa itu berakal? Bahasa Indonesia kan berakal. Kalau saya katakan Pak Darman orang yang bermobil, berarti dia punya mobil. Berarti tambahan ber di awal menunjukkan kepemilikan. Dia orang yang beruang, berarti punya uang. Tapi kalau saya katakan, mari kita beramal, maka bernya bukan kepemilikan, tetapi makna ber di situ adalah mengerjakan sesuatu, ya kan? Nah, ta'qilun berakal, kepemilikan akal atau mempekerjakan akalnya. Kita lihat di dalam bahasa Arab. Kalau orang Arab mengatakan aqala ya'qilu, aqala fulan asyai' bimakna adrakahu. Aqala al-mas'alah, aqala Zaid al-mas'alah, berarti fahimaha. Orang yang disebut aqala adalah orang yang mengetahui lalu memahami. Dari situ kita bisa ambil ta'qilun artinya bukan sekedar berakal, tetapi dengan akalnya dia bisa mengetahui sesuatu dan memahami sesuatu. Itu konsepnya. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Artinya, apakah kamu tidak mengetahui dengan akalmu dan tidak memahami sesuatu dengan akalmu? Sekarang kita lihat ayat yang lain. Para ulama mengatakan begini, akal dapat mendatangkan pengetahuan, tetapi akal itu murtabitun bil hawas. Ini kelemahannya akal. Ini yang dikupas oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau menolak klaim yang mengatakan bahwa seseorang dapat mencapai kebenaran dengan akalnya semata-mata. Kenapa? Karena akal murtabit, terikat dengan panca indera. Di dalam Al-Quran Allah pernah berfirman begini, summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Al-Baqarah. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. 171. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Ini tentang orang kafir dibahas. Fahum la ya'qilun, maka mereka tidak berakal. Jadi konsep seseorang bisa mengolah dan memperoleh pengetahuan dengan akalnya selama panca inderanya masih ada. Kalau dia tuli, dia buta, dia bisu, bagaimana mau dapat pengetahuan? Ada orang tuli tapi nggak buta, masih bisa dapat ilmu? Masih bisa, dia bisa melihat, bisa diajari.
Walaupun dia tuli, tapi kalau dia bisa melihat, masih bisa diajari, masih bisa mendapatkan pengetahuan. Atau dia buta, tapi bisa mendengar, masih bisa juga dapat pengetahuan akalnya. Tapi kalau dia buta dan tuli, bagaimana memberikan pengetahuan kepada orang itu? Dia nggak bisa melihat apapun, dia nggak bisa mendengar apapun. Bisu pula. Nah, jadi akal pengetahuannya akan terbatasi dengan panca indera. Makanya di sini Allah mengatakan, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Karena fungsi daripada panca indera mereka tertutup sebab hawa nafsu. Nah, itu kaitannya. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar. Kenapa nggak ada manfaat? Hawa nafsu. Nah, itu maksudnya. Jadi ini ayat luar biasa jamaah sekalian. Memang dia bicara tentang orang Yahudi. Oknumnya, saya ralat, oknum daripada orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi. Tetapi ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa modal penting kita sebagai dasar untuk mencapai tangga pertama dalam pengetahuan adalah akal. Tetapi akal itu akan tertutup dari kebenaran kalau kita mengedepankan hawa nafsu. Berapa banyak kita lihat hal itu terjadi. Saudara mengerti hukum, saudara tahu ini melanggar, saudara tahu ini ya. Misalnya ada seorang hakim agung, misalnya gitu kan, menerima suap. Ini misal, kan luar biasa. Hakim agung gitu loh. Misal, nggak ada ya? Nah, ini luar biasa. Bagaimana logika hukumnya, logika atau nuraninya? Kenapa nggak bisa dia tolak tomak hawa nafsu? Nah, sehingga saudara sekalian, saya sepakat dengan Imam Al-Ghazali bahwa akal itu penting, akal itu utama untuk mencapai pengetahuan, tetapi untuk mencapai kebenaran bukan dengan akal, ya, dengan hati. Nah, di antara teori Imam Ghazali, karena akal itu pengetahuannya terikat dengan panca indera, kata beliau, beliau masukkan satu tongkat lurus ke dalam sungai. Lalu dilihat dari luar, tongkatnya bengkok. Kalau kita hanya andalkan kebenaran dengan akal, yang mengandalkan panca indera saja, kita akan berkesimpulan tongkat itu bengkok. Karena dia dicelupkan ke dalam air. Begitu diangkat, ternyata lurus. Nah, oleh karena itu akal itu harus dijaga dengan ilmu dan dibimbing dengan iman. Nah, itu yang sulit. Tapi barang siapa yang mampu, dia akan mencapai atau mendapatkan kebenaran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan kita pada ayat ini, yang pertama, bacalah Alkitab. Kita tidak bisa tilawah ya qiraah. Jangan sampai qiraah pun tidak. Ya, kalau nggak bisa tilawah, nggak bisa banyak, nggak bisa rutin, nggak bisa berulang-ulang, minimal sehari qiraah 1 kali. Yang kedua, suruh orang pada kebaikan, amrun bil ma'ruf. Tetapi meskipun kita mengetahui bahwa diri kita bukan orang yang pantas, diri kita bukan orang yang bersih, diri kita bukan orang yang suci, jangan sampai itu menghalangi kita untuk menyuruh orang pada kebaikan. Kadang-kadang kita merasa siapa saya, kita pun belum bersih, ya sudah ajak-ajak orang. Akhirnya orang nggak jadi diajak, kita nggak jadi mengajak. Yang itu makin jauh, kita tidak pernah mendekat. Jangan seperti itu. Tetaplah ajak orang pada kebaikan, walaupun diri kita belum bisa berbuat baik 100%. Yang tidak boleh itu adalah sengaja meninggalkan apa yang kita ajakkan kepada orang. Karena apa? Karena hawa nafsu, bukan karena tak mampu. Kalau karena hawa nafsu itu dicela. Kalau karena tidak mampu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian yang terakhir, manfaatkan akal. Ya, jadikan akal itu bukan sekedar kita miliki, tapi kita pekerjakan. Dengan cara apa? Terus berusaha mengasahnya, menajamkannya, dan memenuhinya dengan pengetahuan-pengetahuan, terutama pengetahuan agama. Tetapi ingat,
pengetahuan itu ibaratkan sebuah baju saja. Ya, kalau seandainya kita tidak menghiasinya dengan iman, tidak menghiasinya dengan akhlak, maka bajunya tidak sesuai dengan syariat. Berapa banyak orang yang berpakaian tetapi mereka telanjang. Nah, karena ilmunya tidak sesuai dengan imannya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Baik, ini ayat yang ke-44. Saya kira qabri wassalah wallahu a'lam bissawab. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.